Hari ini, aku menemukan seseorang yang menjual rumah aksolotl peliharaannya. Ketika aku klik, aku melihat air mutlak sebuah kandang. Coba lihat, airnya aja berwarna coklat. Ada sampah acak, dan entah bagaimana ada aksolotl hidup di dalamnya. Rupanya si penjual diberi oleh pamannya dan dia membutuhkan seseorang untuk menggantikannya. Tapi $5? Wah, murah banget. Aku akan menyelamatkan aksolotl ini. Jadi aku pergi ke si penjual dan membeli tangki berisi aksolotl ini seharga $5. Oke, aku baru aja masukin ini ke mobilku dan kita harus segera bawa pulang supaya kita bisa tahu apakah aksolotlnya masih selamat. Dan aku sangat berharap dia selamat, karena jika iya, aku akan sepenuhnya merombak rumah ini menjadi rumah impian agar kita bisa memberi aksolotl ini kehidupan terbaiknya. Dengan cepat aku pulang dan memasang filter ke airnya agar aku bisa melihat dengan jelas. Tapi setelah membiarkannya menyala selama 30 menit, airnya gak jadi jernih sama sekali. Oke, aku gak punya waktu lagi, jadi aku akan langsung saja menyendoknya dengan jari ini meskipun aku gak bisa lihat apa-apa. Jadi aku mulai keluarin setiap dekorasi satu persatu. Gak butuh waktu lama sampai aku melihat makhluk kecil ini di bagian bawah jaring. Aku telah menemukan aksolotlnya dan untungnya dia masih sehat. Jadi kupindahkan dia dengan cepat ke tangki sementara dan sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Guys, ini bukan aksolotl biasa. Ini sebenarnya aksolotl super langka. Ia memiliki kulit emas dan juga terlihat seperti albino dan masih bayi. Supaya kalian tahu segimana langkanya ini, seluruh tangki itu $5. Dan bisa saja aku menjual ini sekarang dengan harga lebih dari $100. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata aksolotl ini lebih langka dari yang kuduga. Ia sebenarnya memiliki gen khusus yang membuatnya bisa bersinar dalam gelap dan yang lainnya. Ya, video ini gila. Jadi, untuk memulai proses transformasi kandang, langkah nomor 1 adalah untuk mengosongkan air limbah yang menjijikan itu. Oke, aku gak tahu harus mulai dari mana untuk jelasin seberapa buruk tank ini. Hampir setiap dekorasi adalah plastik palsu. Substratnya jorok banget, dan semuanya nggak jelas banget deh kemana arahnya. Pokoknya jelek aja. Jadi aku keluarin semua dekorasi sampah ini dan membuangnya ke tempat sampah yang sangat cocok buat mereka. Kemudian ku kosongkan semua pasir karena aku cukup yakin ini yang membuat airnya coklat. Dan akhirnya... apaan sih ini bro? Kenapa paman si penjual cuma nempelin gambar bambu di dinding? Gak cocok dan gak jelas banget. Kan aksolotl gak hidup sama bambu. Ya, ini bodoh. Ayo kita singkirkan sampah ini dari sana. Dan sekarang kita telah kembali ke tulang kosong tank ini. Langkah pertama adalah membangun dasar pondasi danau. Untuk bikinnya, kita mulai dengan meletakkan banyak pasir di sini dan ngumpulin beberapa di tengah. Karena aku punya ide keren untuk ini. Soalnya di alam liar, aksolotl hidup di dasar danau. Jadi untuk membangunnya di sini, aku menancapkan beberapa cabang kayu di pasir dan mengelilinginya dengan batu sungai. Kalau kalian tanya nama batunya, yang ini namanya adalah batu Taiji. Dan yang ini disebut batu seiryu. Aku gak tahu siapa yang namain ini, tapi aku menyebutnya batu mulus dan batu kasar. Nama yang lebih pas. Dan aku juga ingin memenuhi ini dengan banyak tumbuhan air. Kalau kalian pernah lihat channelku sebelumnya, kalian tahu kalau mereka ini mahal. Nih, lihat aja nih. Semua ini totalnya jadi $125. Please subscribe. Ya, aku paksa diri untuk melupakan harga saat aku menanamnya di sekitar dan menempatkannya dengan indah. Yang lebih tinggi di bagian belakang gundukan dan yang kecil di depan. Jadi lebih hidup aja gitu, atau semacamnya. Oke, ini mulai terlihat bagus, tapi untuk melengkapi sisi-sisinya, kita akan menempatkan DIY khusus. Jadi di alam liar, aksolotl suka sembunyi di balik gua batu karena disitulah mereka merasa aman dari predator. Jadi aku bakal bikin gua kecil khusus di sebelah kanan. Buat memulainya, aku menemukan keranjang ini di rumahku. Oh, ini pas banget, tinggal keluarin dulu ininya. Nah. Kemudian aku keluarkan gergajiku dan membuat lubang di sini supaya jadi jalan masuk ke guanya. Lalu aku mengamplas sisi kasarnya dan menggunakan lem tembakku untuk mulai mengelem bebatuan abu-abu kecil ini di sekelilingnya supaya makin mirip gua. Dan setelah aku selesai, semuanya terlihat cukup memuaskan. Tapi bisa dilihat beberapa lem yang kupakai masih kelihatan. Jadi kututupi saja dengan kerikil. Setelah selesai, aku coba masukin ke dalam dan aduh, gak pas. Jadi aku keluarin lagi dan geserin batu ini sedikit, masukin lagi dan boom, sempurna. Kurasa guanya cukup bagus, bisa berbaur dengan tema. Dan ya, ada pintu yang cukup kecil buat masuk di sana. Tapi kan aksolotl langkanya juga masih bayi, jadi aman sih harusnya dia bisa masuk. Untuk sentuhan akhir, aku memberikannya beberapa tanaman di depan dan beberapa batu besar di atas supaya makin terlihat gua banget. Itu dia, semuanya mulai terlihat bagus. Sekarang kita desain sebelah kiri. Dan kalau kalian ingat, versi awalnya dia punya background bambu besar jelek ini di belakang. Ya, tapi aku merasa terinspirasi. Jadi di kiri aku rasa aku pengen bikin tema bambu. Nah, kita bawa sedikit tema originalnya karena ya judulnya kan ngerombak. Jadi ayo kita beresin itu.
Untuk dekorasi pertama, aku keluarin beberapa batang bambu coklat biar itu lebih membambu gitu, taulah. Ups. Dan di setiap batang bambu aku mulai ngebor lubang-lubang kecil. Soalnya axolotl suka kalau punya tempat istirahat di dekat atas kandang, supaya mereka gampang berenang ke atas dan menghirup udara dari permukaan. Jadi untuk bikin sesuatu kayak gitu, aku mengeluarkan beberapa tali dan semacam menjahit bambunya bersama. Aku serasa jadi nenek-nenek nojos-nojosin jarum gini. Cukup menyenangkan juga kok. Kemudian aku lem ujung talinya supaya gak gerak. Dan boom, lihat ini. Sebuah hemok bambu yang bisa ditempatin untuk axolotl buat istirahat. Supaya nempel di bagian atas kandang, sekali lagi aku pakai lem tembak buat nempelin cangkir sedot ini dan akhirnya jadi. Nah itu dia, lihat tuh hammocknya. Aku yakin axolotlnya akan suka berbaring di sini. Dan untuk melengkapi bagian ini, kita perlu menambahkan beberapa dekorasi bambu lagi. Jadi di pasir aku pengen nyimpen bambu hidup beneran. Ini keriting, gak tahu kenapa, tapi aku pengen nanam ini di pasir. Jadi ku simpan masing-masing bambu di bawah hammocknya dan menutupinya dengan gundukan pasir. Tapi aku belum selesai. Aku udah nyiapin yang terkeren di akhir. Dan hal baru ini bakal bikin akuarium normal ini menjadi, ya jujur sih bakal tetap normal, tapi bakal kelihatan lebih keren aja. Untuk membuat ini, aku ngelem 2 papan plastik besar menjadi sebuah papan plastik besar yang lebih besar. Dan aku nutupin semua dengan flanel hitam. Mungkin kalian kepo kenapa aku bikin platform besar hitam ini. Jadi alasannya supaya aku bisa tinggal simpan aja di belakang tangkinya kayak gini. Yang akan kulakukan sekarang adalah ngelem benda ini bernama kantong tanaman ke belakang sana. Dengan ini aku sekarang bisa menyimpan tanaman di dalamnya. Dan kita punya beberapa tanaman menggantung dari sini. Tapi pertama-tama kita harus dapetin tanamannya dulu. Jadi seperti biasa kita akan pergi ke Walmart. Oke, aku ada di Walmart sekarang dan lihat ini. Biasanya tanamannya ada di sini, tapi gak tahu kenapa diganti dengan pohon Natal plastik sekarang. Siapa yang peduli beginian? Aku mau tanamannya kembali. Yang mereka punya cuma mawar bodoh ini. Jadi tanamannya gak ada di Walmart untuk musim ini guys. Jadi gantinya aku pergi ke toko tanaman yang membosankan dan dapetin tanamannya di sana. Oke, aku agak sedih harus ninggalin Walmart, tapi ini cuma $50 buat tanaman ini. Kayak, wow, itu tawaran yang bagus. Jelas lebih murah dari tanaman air itu, tapi sekarang kita gak ngomongin itu dulu ya. Saat sampai di rumah, aku masukkan tanamannya ke kantong kecil mereka. Lihat ini semua, mereka cukup keren bukan? Cuma jangan lihat ke belakang aja sih. Ya, ini sedikit melengkung, tapi malah nambah keren kau tahu. Ada daun yang tumbuh lewatin atasnya gitu. Sekarang untuk menyelesaikan kandangnya, aku perlu memberikan sentuhan terakhir. Artinya aku isi ini dengan air isi ulang dan memasang filter di sini. Aku belum pernah masang filter kayak beginian, tapi ini keren juga. Tinggal colokin ini di bawah sini dan lihat ini. Wow, ini kelihatan kayak air terjun. Ada arus air kecilnya di sini. Tapi kalau aku pengen lebih senyap, tinggal beginiin dan udah nggak terlalu terdengar lagi kan? Sekarang aku simpan yang terbaik di akhir, kado kecil ini. Oke, jadi ini isinya lumayan keren. Intinya ini tuh bola kaca dengan hologram axolotl kecil di dalamnya. Itu dia. Wah. Jadi tinggal kita simpan di platform kecil ini dan dia bakal bercahaya di sana dan ganti warna. Jadi akhirnya ini semua selesai dirombak. Dan ini saatnya bukan hanya untuk memasukkan axolotl ke rumah barunya, tapi memperlihatkan juga axolotl ngapain aja sih siangnya dan pamer gimana dia bisa nyala dalam gelap. Jadi aku mengambil dia dari kandang sementara dan badabing badabung, selamat datang di rumah barumu. Segera dia mulai berjalan di tangki barunya dan akhirnya dia masuk ke gua yang kubuatkan untuknya. Oke, jadi axolotlnya ada di gua sekarang dan ini saat yang tepat buat cari tahu makanan apa yang paling dia sukain. Yang pertama, makanan ikan pada umumnya. Ya, aku nggak tahu sih ini bakal dimakan atau enggak. Ini sebenarnya bukan makanan axolotl, tapi kita coba aja deh. Jadi aku coba taburin beberapa dan ya, dia gak suka ini. Ngelihat keluar aja enggak. Gak lama kemudian, axolotlnya keluar dari gua, jadi aku keluarkan makanan kedua, cacing darah. Tapi cacing darah ini beku. Jadi supaya gak beku lagi, tinggal kita masukin ke secangkir gelas kayak gini. Terus kita tinggal ambil dan masukkan ke sebelah si axolotlnya. Gak butuh waktu lama buat dia menyadarinya dan langsung melahap semuanya. Dan ya Tuhan, dia menelan itu secara utuh. Wah, dia lapar. Jadi, aku mengeluarkan makanan ketiga, yaitu cacing malam. Dimana ini cuma cacing aja sih, tapi beda sama cacing darah kecil di sana, yang ini gede. Oke, ini dia. Kita punya potongan kecil cacingnya dan langsung kita sajikan ke sebelah si axolotl. Sesudah digerak-gerakin dikit di depannya, dia mencium baunya. Dan seperti yang kalian kira, yap, dia langsung menggila, makanin cacing ini juga. Wah, dia benar-benar melahap itu semua, gak ngebiarin apapun kabur. Ini axolotl yang bagus. Ya Tuhan, aku gak percaya. Kita dapetin dia cuma $5 aja.
Setelah itu, di hari yang sama, aku nontonin video tentang axolotl dan menemukan kadang mereka bisa dibesarkan jadi menyala gitu dalam gelap di bawah sinar UV. Maksudku, lihat itu keren banget. Oke, jadi aku matiin lampu di ruanganku, udah malam sekarang. Jadi aku punya senter kecil ini dan... Oh, ini menyilaukan. Jadi aku mau menyinari senter ini ke sini dan cari tahu axolotlku punya kemampuan itu atau enggak. Aku sebenarnya nggak tahu bakal berhasil atau enggak, tapi... Wow, oke. Tunggu, aku gak nyangka ini bekerja. Lihat axolotlnya. Dia bisa bercahaya dalam gelap. Ya aku gak tahu harus berekspektasi kayak gimana, tapi ini keren banget. Jadi kalau aku kehilangan axolotlnya dan pengen tahu dia di mana, tinggal klik ini dan boom, dia di sana. Dia nggak akan bisa sembunyi dariku. Dan ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu ke kalian, aku berniat sampai ke 1 juta subscriber sebelum akhir tahun. Jadi udah gak terlalu punya banyak waktu. Dan maaf guys, aku harus keluarin statistik ini. Lihat ini. Jadi sekarang cuma 7% dari kalian yang menonton yang mensubscribe. Jadi tolong subscribe supaya kita sampai ke tujuannya lebih cepat. Dan buat kamu yang enjoy nonton video ini, tolong subscribe juga ya. Terima kasih. Sebenarnya, axolotl punya banyak hal menarik tentang mereka yang gak bisa aku liatin semua di video ini. Dan aku pasti bakal bikin video lain tentang mereka ke depannya. Jadi kalau kalian punya sugesti nama yang bagus, coba komen di bawah. Ingat untuk check out barang dagangannya dan dapatkan pas masih diskon. Terima kasih sudah menonton, klik video di layar untuk melihat yang lainnya.